Puji Tuhan, luar biasa berkat Tuhan untuk kita semua. Dan saya percaya di pagi hari ini ada berkat-berkat spesial yang Tuhan berikan buat kita semua. Karena kita adalah orang-orang pilihannya Tuhan. Dan berkat itu juga Dia berikan kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat yang ke-8. Berkata demikian, Ibrani 11 ayat yang ke-8. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya memberikan tema harga sebuah ketaatan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tentunya kita tahu bagi kita semua ketika Abraham dipanggil oleh Tuhan untuk pergi ke satu tempat yang dia belum tahu tempatnya. Katakanlah Abraham taat kepada Tuhan walaupun serba belum jelas tujuannya. Bagi setiap kita ketika kita akan pindah ke satu tempat untuk kita usaha, tentunya kita akan melihat situasi dan kondisi tempat itu. Bagaimana keadaan perekonomian di tempat itu. Kita sudah punya planning, usaha kita apa yang harus kita kerjakan di sana. Bahkan mungkin kita sudah menyediakan modal di sana. Tetapi yang kita lihat di sini, firman Tuhan berkata di dalam Kejadian 12 ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi dikatakan di sini ada satu perintah yang Tuhan sampaikan kepada Abram. Pergi. Namanya kata pergi itu adalah kata perintah. Dan firman Tuhan berkata dari negerimu. Saudara, kita tahu latar belakang dari Abram. Katakanlah di sana dia sudah mapan. Baik tempat di mana dia berusaha, tempat untuk dia kerja. Dan kita pun tahu saudara bahwa dikatakan orang tuanya pun Terah adalah seorang pembuat patung berhala. Jadi dikatakan di situ mereka orang yang dikenal di daerah itu, di Ur Kasdim, orang yang dikenal. Tetapi ketika perintah ini datang kepada Abraham, dikatakan di sini Abraham tidak berbantah apa yang Tuhan sampaikan kepadanya. Dan saya mau katakan begini, kenapa Tuhan pilih Abraham bukan saudaranya Nahor atau Haran? Saya melihat di sini adalah Abraham adalah memiliki hati yang benar, hati yang taat, hati yang setia kepada Tuhan. Saudara ingat tentunya ketika Samuel mengurapi Daud untuk menjadi seorang raja. Samuel pernah salah menilai orang. Samuel pun bisa salah melihat orang. Dilihat dari perawakannya, gantengnya dia, dari postur tubuhnya. Tetapi Tuhan berkata, kita manusia memang hanya melihat apa yang kita lihat. Apa yang ada di depan mata kita cepat bisa menilai. Tetapi kata firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7. Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan melihat hati. Saudara, kita lihat di sini Tuhan pilih Abram. Kenapa? Karena Tuhan lihat sampai ke dasar hatinya. Karena kita tahu panggilan Tuhan itu tidak langsung jadi apa yang Tuhan sampaikan kepada Abraham. Bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar. Dia diberkati. Namanya akan termasyur dan dia akan menjadi berkat. Tidak langsung dia terima semua itu. Tapi dengan dia ikuti prosesnya Tuhan. Baru di sana dia bisa melihat bagaimana Allah yang Maha Kuasa memanggil dia. Bukan Allah yang sembarangan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Ketika dikatakan Abraham mengikuti jalannya Tuhan. Perjalanannya tidak mulus. Di dalam Kejadian 12 ayat yang keempat dikatakan Abraham pergi. Tetapi saudara tahu dia pernah mengalami masa paceklik, masa kelaparan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, harga yang dibayar oleh Abraham itu luar biasa. Kalau sekarang dikatakan sekarang ini mungkin omset kita mulai berkurang.
Pendapatan perekonomian kita tidak lagi seperti yang lalu-lalu. Usaha mulai sepi seperti yang kita alami saat ini. Dagang kita sepi. Apapun yang sering kita usahakan rasanya baru memulai sudah nggak bisa lagi jualan. Mungkin kita berkata kita punya banyak aset. Tapi kalau saudara lihat semuanya ditulis asetnya dijual. Tapi akan langsung terjual. Langsung ada orang yang datang membeli, enggak. Tetapi bagi kita orang-orang yang percaya saudara pilihannya Tuhan. Melangkah dengan iman, lihat Tuhan yang memanggilmu menjadi anak Tuhan. Ada janji Tuhan, engkau akan diberkati Tuhan. Memang kita melihat Abraham perjalanannya tidak semulus apa yang kita bayangkan. Usia 75 tahun Tuhan panggil dia. Bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar. Apakah langsung Tuhan memberikan anak bagi dia? Enggak. 25 tahun kemudian baru Tuhan jawab doanya dia. Itu hal yang tidak mudah. Tetapi perhatikan, Tuhan yang memanggil dia adalah Allah yang bertanggung jawab. Begitu juga dengan kita. Ketika Tuhan panggil kita menjadi anak Tuhan, kita lalui proses Tuhan demi proses. Jalani dengan iman. Kita jalan bersama dengan Tuhan. Engkau akan lihat pertolongan, pembelaan Tuhan itu nyata di dalam hidupmu. Mungkin sekarang ini omsetmu mulai berkurang. Bahkan setiap hari pendapatan itu semakin berkurang. Tapi firman Tuhan berkata orang yang dekat dengan Tuhan dipelihara oleh Tuhan. Ada janji Tuhan, Tuhan menyertai kita. Tuhan memberikan kita kemampuan untuk tetap melihat bahwa di dalam Tuhan ada berkat yang dia selalu berikan. Kepada orang-orang yang mau tinggal di dalam Tuhan, yang mau melekat dengan Tuhan, ada berkat yang Tuhan sudah sediakan. Amin, puji Tuhan. Tuhan menolong kita semua. Dan tetaplah menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Tetaplah orang yang mau mengandalkan Tuhan. Tetaplah orang yang setia dengan Tuhan. Karena engkau akan lihat pertolongan dan campur tangan Tuhan itu nyata bagi setiap kita. Kita mau berdoa. Kami menaikkan pujian syukur kami kepadamu. Terima kasih banyak Tuhan, kami tahu engkau tidak pernah salah untuk memilih kami menjadi anak-anak Tuhan. Karena yang kami tahu ketika kami berjalan di dalam Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, kami tetap akan melihat betapa dahsyatnya Tuhan menyatakan mujizat di dalam kehidupan kami. Dalam keluarga kami. Baik kami sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga, pemuda, remaja, anak-anak. Kita semua ada di dalam berkat dan naungan kasih sayang Tuhan. Perlindungan Tuhan itu tetap nyata bagi setiap kita. Dan kami percaya ya Tuhan, setiap kami yang mendengar firman Tuhan, Engkau meneguhkan, menguatkan mereka. Memberikan selalu penghiburan kepada mereka. Bahwa Tuhan yang bersama dengan mereka akan tetap menjaga, melindungi, memelihara kami semua. Terima kasih banyak Tuhan. Kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal buat selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin.